Anda sakit, Bu? Ya, bolos. Ya, baik. Sekali lagi semangat, kita akan SBY terlebih dahulu. Mohon untuk semuanya angkat berdiri. Pada Sarah, mungkin di depan. Teman, mari sama-sama kita ice breaking. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, api aram coba guli 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 ram sam sam, api aram guli 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 ram sam. Nah, yang pertama itu jadi yang pertama ada kepercayaan masyarakat Arab Islam. Jadi masyarakat Kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan berbuat, mereka adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan budaya Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, makam Ibrahim dan peristiwa Tuhan. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amr bin Lu'ay al-Khuzais pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dari mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan melakukannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amerika sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan Kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, ada tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala. Yang pertama itu berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan kepada mereka. Nah, yang kedua itu ketika berhaji mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Yang terakhir itu mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu, sebutlah itu masa jahiliyah. Mantap tuh, yang baik. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosial dari masyarakat Arab Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat dan akan harga diri dan martabat, mereka punya cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah masyarakat Arab sangat berkembang terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting sebelum datangnya Islam.
sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya, mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Adapun kebiasaan burung mereka adalah minum minuman mahal atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok, dan lain sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah, karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka yang hidup. Saat masih balita, mereka merasa malu dan merasa terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam bekerja dan membela kaum mereka saat mereka berperang. Dan pada saat itu masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau memperjualbelikan budak seperti barang dagangan. Nah, yang ketiga itu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga, berdagang merupakan mata pencaharian mereka. Meskipun ada juga yang bertani dan berenang. Bagi orang Arab Badui, pertanakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah dengan keperluan pemilik ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain atau disebut nomaden. Nah, sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidup dari peternakan, ada yang menjadi pengembala ternaknya sendiri dan ada juga yang mengembangkan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW, ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau mengembangkan kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan, sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Yang terakhir itu ada kondisi politik. Kondisi politik masyarakat Arab Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu yang pertama adalah Bizantium, Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Tigrad yang berkuasa di Arab bagian selatan. Nah, kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal tersebut, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, kedua persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah lumpuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7 imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir dan sebagian daerah Italia serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia Islam terakhir dipimpin oleh dinasti Sasanid, mempunyai wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah dan Arabia. Nah, jadi untuk menguji pemahaman anak-anak, di sini ibu sudah menyediakan suatu media yang akan dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Tapi sebelum itu, untuk mencari 4 orang yang akan mengisi pertanyaan dan jawaban di sini, ibu ada yang sedikit. Nah, jadi di sini jangan ada yang menyebutkan angka yang sama. Oke. Jangan ada 2 orang itu jangan sampai menyebutkan angka yang sama. 1, 2, 3, 4.
adalah Islam. Jawabannya minum khamar sampai mabuk, berjudi, berzina, merampok, dan lain-lain. Jadi yang untuk nomor 1 ini jawabannya benar.